Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banget gaduh-gaduh. Alhamdulillah. Sidi. Alhamdulillah. Nasihat tuh. Ya. Ali. Ali maksud. Salatan wassalaman Nasihat Nabi. dari makanan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka dulu jangan kita lanjutkan bacaan kita tentang yang kelompok 10. Kelompok yang 10. Jadi kita sampai di nomor 9 ya. Jadi kaul yang nomor 9. Yang pertama tentang ini karena sudah perjalanan jauh, diulang biar ingatnya. Maksudnya pengajiannya in alima hadil af'al, jika seseorang mengetahui tentang perbuatan-perbuatan ini halalan, taunya itu halal, boleh saja gitu. Jika seseorang mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan ini boleh saja gitu, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Jadi tidak main-main, artinya orang kata salah paham itu akhirnya hukumnya perbuatan itu jadi kafir. Apa saja? Yaitu orang yang menganggap ini boleh saja, ini halal saja gitu ya, maka dia itu sebenarnya sudah kafir. Satu, yaitu al-qatilu bi ghairi haqqin, yang membunuh tanpa hak. Dulu sudah saya jelaskan ini, yaitu hanya yang sisi lain bahwa ini artinya orang yang merampas nyawa orang lain tanpa hak, menghilangkan nyawa. Pada dasarnya agama kita itu adalah melindungi nyawa. Kalau seseorang sudah syahadat, sudah Islam, sudah mengaku dia Muslim, maka harus ada perlindungan. Itu otomatis itu harus dilindungi. Begitu juga penistaan terhadap orang Muslim itu sama saja dengan menista Allah dan Rasulnya. Gitu. Dalam surat Al-Ahzab nanti di lembari di rumah saja masing-masing. Yaitu kalau ayat 56 itu berkenaan dengan perintah sholawat gitu ya. Ayat nomor 57 itu tentang orang yang menista Allah dan Rasulnya. Sekarang ini kan gak marak ya, ini serangan antar agama dan akhirnya yang dinista itu Tuhannya masing-masing gitu ya. Kemudian ayat yang ke-58 itu menista orang. Walladzina yu'dzuna muslimina wal muslimat bighairi maktasab, tanpa ada urusan salah kayak atau gimana, ada serangan atau apa gimana, itu ada perbuatan pendahuluan atau gimana gitu. Walladzina yu'dzuna muslimina wal muslimat bighairi maktasab, tanpa ada upaya-upaya lain sebelumnya yang terjadi, faqad ihtamalu isman mubina, maka dia telah melakukan
perbuatan dosa yang sangat nyata. Faqadih tamalu, sungguh dia telah melakukan isman, dosa mubina yang jelas. Jadi berturut-turut sholawat, kemudian penistaan terhadap Allah dan Rasul, kemudian penistaan terhadap orang mukmin dan mukminat. Itu menghilangkan nyawa dan termasuk juga harus melindungi darah, melindungi harta dan kehormatan. Melindungi darah maka tidak boleh dibunuh, melindungi harta maka hartanya tidak boleh dirampas, tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampok, tidak boleh dikorupsi, tidak boleh ditilep, tidak boleh banyak ya, artinya itu. Kemudian kehormatan tidak boleh dihina, tidak boleh dinista. Jadi itu penjelasan tambahannya di sini ya. Al-qatilu bi ghairi haqqin, pada dasarnya orang Islam itu harus dilindungi. Apanya yang dilindungi? Nyawanya. Apanya yang dilindungi? Hartanya. Apa yang dilindungi? Itu adalah kehormatannya. Kemudian as-sahir, ini berkomplot dengan setan, karena pesihir itu tidak ada yang tanpa keterlibatan setan ya. Setan dan jin ya, karena jin itu juga ada setan berbentuk jin, ada setan berbentuk manusia gitu. As-sahir. Kemudian yang ketiga yaitu ad-dayus alladzi la yugharu ala ahlihi, yaitu orang yang punya tanggung jawab pada keluarga tapi dia tidak peduli pada keluarganya. Ma'ni zakah, orang yang awal untuk membayar zakat, padahal zakat ada termasuk rukun Islam ya. Zakat dan bayarnya setahun sekali. Itulah bedanya dengan infak dan sedekah. Infak dan sedekah tidak terikat waktunya, tapi kalau zakat terikat haul tahunnya dan nisab dan batasan penguasaannya. Yang kelima syahribul khamri. Syahribul khamri. Ini mani'u zakat ini adalah menghalang-halangi untuk tersebarnya kesejahteraan fisiknya. Ini apa? Kemudian yang kelima adalah syahribul khamri. Orang yang minum khamr ini adalah yang terancam adalah akalnya. Kalau orang akalnya hilang, terganggu, maka kehormatannya akan hilang juga gitu loh. Jadi hubungannya. Jadi agama kita ini paripurna sekali syariatnya gitu. Syariatnya ya. Kemudian yang keenam, waman wajib alaihil hajj yakut. Nah, ini orang yang sudah berkemampuan, ada istitoah untuk haji tapi tidak berangkat haji tanpa ada mane, tanpa ada penghalang. Apa politik, apa keamanan, apa saja tanpa ada penghalang, sudah memungkinkan, tapi kok tidak gitu loh. Kalau bayangkan kalau daftar saja, ikut antri saja tidak, itu kita bayangkan kira-kira ada keinginan apa tidak kan gitu, ya kan? Nah, kecuali sudah antri dan masih nunggu antrian, itu lain lagi. Wasa'i ila mil fitani, orang yang siang malam selalu memikirkan dan berupaya bagaimana menebar fitnah. Fitnah itu ya kecilnya itu ya menghilang, besarnya itu menimbulkan kekacauan di masyarakat. Menebar fitnah. Itu dulu panjang kita ceritain tentang peristiwa hadis ifki Aisyah yang tertidur antara sebelum masuk 15 km sebelum masuk Madinah, dia tertidur gara-gara capek nyari, ada kalungnya yang jatuh, kemudian dikiranya beliau sudah berada di sekeduk. Sekeduk itu suatu bangunan kecil gitu yang di atas punggung unta, yang dia aman dari terpaan sinar matahari maupun hujan, itu namanya sekeduk. Nah, dikiranya Aisyah itu ada di dalam, tidak dipanggil dulu ya Sayyidah atau gimana, ya Ummul Mukminin atau gimana, tidak, tapi terus berangkat saja, mengira ternyata dia masih
Nah, kemudian dulu kemudian tersebarlah hadis ifki. Kemudian Abu Bakar yang telah mengampu seseorang yang minadu afa akhirnya juga terlibat pada fitnah itu, dan akhirnya kemudian dia memutuskan silaturahmi. Kemudian ada teguran dari Allah melalui Nabi Muhammad untuk mengingatkan Abu Bakar. Oke, kemudian Bai'usilah, nah ini yang terakhir kemarin ya. Bai'usilah kemarin itu artinya kira-kira sudah 3 atau 2 bulan ya yang kita baca. Bai'usilah min ahlil harbi, menjual senjata pada ahlul harbi. Ini cara mengingat yang saya sering ulang-ulang, yaitu bahasanya di dalam perang itu sholat itu diwajibkan. Sholat diwajibkan. Sholat di dalam perang diwajibkan menyandang senjata, artinya senjata siap untuk digunakan sewaktu-waktu. Itu aturannya seperti itu. Lah kok diam-diam menjual senjata pada musuh? Ini kan sudah lebih berat lagi kan. Arah syariat itu diarahkan untuk menjaga keamanan, sampai di peralatan perang pun harus dijaga, apalagi kalau dijual di musuh. Beberapa ada isu ya di Papua, yaitu ada transaksi ya tidak saja dari luar tapi dari dalam negeri saja. Itu kan naif ya. Nah, sekarang kita masuk yang ke-9 ya. Kalau yang ke-9, wa naqihul mar'ati fi duburiha. Nah, ini roknya tidak ada ya. Fi duburiha artinya nahihun, ini adalah isim fa'il ya, subjek dengan orang yang menikahi. Al-mar'ah perempuan, fi duburiha di duburnya. Jadi orang yang apapun alasannya, mungkin beralasan dia lagi main kok, kalau lagi menstruasi kan tidak boleh, maka saya hantam di belakang saja kan gitu ya. Itu dia sudah masuk kufur ya. Naqihul mar'ati, naqih di sini nikah di sini di dalam tema ini, subtema ini lebih tepat dikatakan wato ayat itu koitus ya, jima, kata lain daripada ini. Tapi ini nasihatnya dibikin kata-katanya halus, tapi sebenarnya yang dimaksudkan naqihu di sini orang yang berjima. Berjima itu menyatu. Jadi kalau ijtima itu menyatunya antara garis matahari dan garis bulan, itu ijtima. Tapi menyatunya laki-laki dan perempuan itu jima namanya. Jadi kalau menyatunya pendapat dari orang-orang ulama, maka itu namanya ijma. Jadi dari kata jamaah, itu berjamaah, bersama-sama. Banyak. Jadi Ustadz Hakim yang mengikuti acaranya Ustadz Hakim kemarin, bahasa yang paling mudah untuk mendapatkan kosakata itu adalah bahasa Arab di antara bahasa yang ada. Karena satu kata itu bisa di-breakdown sampai 144 karena 14 kali 12 itu ketemunya 144. Pecahan dari kata itu bisa menimbulkan makna baru. Jadi ini sekaligus promosi gitu bahasanya. Kalau di hari Selasa itu ada bukan kursus, bukan belajar. Nanti kalau kursus dikiranya nanti ada efek bisnisnya, kemudian kalau belajar kok formal gitu, menakutkan, wah berat gitu kan, itu maka dari itu ya pokoknya kegiatan belajar bahasa Arab
sasarannya biar tahu ya, ini selingan contoh untuk iklannya gitu ya, iklannya. Jadi menurut informasi ustadznya, pengaku kita ini biar tahu semua, bahwasanya direncanakan 3 bulan itu kita sudah bisa muhawarah. Muhawarah itu conversation bahasa Inggris, bahasa Arabnya muhawarah. Ini muhawarah dengan bahasa Arab. Jadi kalau ada tamu dari Timur Tengah datang sini, kita tidak menjadi bisu, ya. Kita bisu mendadak kan, gitu. Karena ya sudah mau ngomong apa gitu kan, minfin gitu kan, dari mana mungkin gitu kan, tapi insya Allah dikatakan oleh Ustaz Hakim misalnya 3 bulan bisa. Jadi langkahnya memang 3 bulan untuk menguasai percakapan harian kita. Bulan keempat akan baru masuk ke membaca kitab gundul atau kitab kuning ya. Jadi insya Allah kita bisa. Kalau sudah bisa itu, insya Allah baca Quran itu mengerti itu ini apa artinya gitu. Meskipun nanti makna itu masing-masing ayat, meskipun kata-katanya sama, belum tentu sama artinya. Tergantung siyaqul kalam, arah pembicaraan tematik. Satu makro itu ada huruf ain, kemudian ain itu satu tema. Itu satu tema lagi. Kadang-kadang kalau kita baca, kadang-kadang bisa diketahui orang ini berhentinya keliru di sini, karena ada ahkamul ibtida wal waqaf. Jadi hukum memulai dan mengakhiri. Oh ini temanya belum selesai kok sudah selesai bacaannya gitu. Ya, kan? Jadi maka dari itu di Quran yang itu kan diberi warna-warna itu untuk memudahkan. Kemudian jadi nakihu almar'ati artinya koitus atau jima dengan perempuan fi duburian, tapi di duburnya. Dubur itu kan jalan untuk membuang limbah. Begitu juga. Jadi kalau laki-laki itu lubangnya 2 ya. Lubangnya 2 di belakang namanya dubur. Dabaroyat dulu itu adalah belakang. Kalau mobilah yang baru itu adalah di depan, disebut kubul. Jadi kalau laki-laki itu ada 2, pembuangannya ada 2. Kubul itu yang di dubur, yaitu yang di belakang, kemudian yang di depan ini adalah kubul. Kubul itu yang di depan. Kalau perempuan itu yang kubul itu di belakang sama dengan kita laki-laki. Kemudian nanti yang kubul yang di depan itu ada 2. Ada 2. Satu disebut farjah. Yang kedua disebut untuk lubang baul ya, untuk kencing ya, untuk kencing. Jadi yang farjah itulah untuk keluar masuknya zakar. Kalau laki-laki yang di depan zakar itu masuk di situ. Di situ juga selain tempat masuk juga tempat keluar. Keluarnya dari ovarium. Dari ovarium itu tempat tersimpannya ovum, pertumbuhan ovum di kiri kanan, itulah perempuan. Itu namanya ovarium. Itu nanti kalau dari sini ada masuk zakar kemudian menyemprotkan sperma atau mani, itu nanti dia akan mencari, karena itu jutaan jumlahnya akan mencari ovum. Nanti akan ketemu pembuahan baru masuk diangkut ke rahim. Itu kilasnya seperti itu. Nah ini mestinya tempatnya zakar itu adalah di vagina ini. Vagina itu tempat keluar masuknya zakar, kemudian tempat keluarnya ovarium yang tidak dibuahi
ovum yang tidak dibuahi itu nanti matang, setelahnya matang kemudian dia keluar dibuang dalam bentuk menstruasi atau haid. Jadi apa? Dia bersetubuh dengan wanita tetapi tidak pada tempatnya. Itu sama dengan menanam tidak pada tempatnya. Kalau bertani, tanam, begitu tanam padi, dari yang ditanam itu nanti keluar buah. Bahkan kalau padi itu beranak dulu baru bunting ya, baru bunting gitu, meteng. Oh hari ini wis meteng. Tapi setelahnya beranak, kan beranak dulu, baru meteng. Gitu. Baru meteng lahirnya lahir pari kan, itu kalau di kultur Jawa itu di masyarakat pertanian. Gitu. Oke, fi tuburia, tapi ini di tubuh. Bapak-bapak mungkin kenal istilah mahiril, gitu ya. Ini nanti bisa menimbulkan fitnah kalau di mahiril itu artinya ya sama dengan sekarang LGBT. Gitu. LGBT itu kan lesbian itu perempuan dengan perempuan. Kemudian gay-nya gay itu laki-laki dengan laki-laki. Dia berselera bersahwat min dunin nisa. Jadi dia bisa bersahabat menghadapi yang bukan wanita. Ini kaumnya Nabi Lut itu. Jadi gay. B gender ya. Jadi ya dia tidak menentu pikiran dan mananya, tidak menentu, dia punya double gardan. Kemudian biseksual, kemudian transgender ya, LGBT. Nah, ini adalah di tubuh. Jadi maksud saya ada komunitas Islam itu sudah dalam puluhan tahun, bahkan mungkin sudah lebih lama lagi, itu untuk menghindari zina maka laki-laki dengan laki-laki. Padahal laki-laki dengan laki-laki itu juga haram karena bukan tempatnya. Nah, bagaimana? Ya macam-macam cara mereka, dan mereka berselera meskipun dengan laki-laki itu istilahnya dulu mahiril gitu ya. Mahiril, kalau sudah jadi mahiril sama dengan jadi kekasihnya. Kalau digoda dia marah juga gitu, meskipun sama laki-laki. Oke. Ini yang tidak dibolehkan. Mungkin dengan alasan, oh saya masuk di belakang ketika dia menstruasi saja kok, umpamanya gitu, itu enggak boleh itu biar gitu. Maaf saya belum bisa pasang linkage-nya. Kalau ada bisa linkage sebetulnya cukup 1 ketik saja sudah sampai di alamatnya. Oke. Nah, kemarin kan terakhir disersi dan Nakiful mar'ati fi tuburiha. Nah, ini roknya di sini sudah hilang, Pak. Nah, itu salah copy aja. Oke. Dan itu tetap kesalahan juga. Tapi ini sudah dibetulin. Nakiful mar'ati fi tuburiha. Berjima koitus dengan perempuan tapi tidak di tempatnya, tidak di farjahnya. Oh iya, berarti ya. Kalau perempuan itu ada 3, yang belakang namanya dubur, yang ini namanya farjah, yang itu, kemudian yang terakhir agak ke atas sedikit, nanti sebelum di bawahnya yang seperti biji kurma itu namanya uretra, jadi tempat pembuangan urin, pembuangan urin. Jadi
Ini tidak boleh, dan tidak mungkin laki-laki keliru masuk ke tempat urin, tidak, tapi mesti ke farjahnya gitu. Kecuali yang disengaja tadi yang dubur itu, maka sampai dengan ada gangguan ambeien dan lain sebagainya. Oke, sekarang ini nasihat ini sebetulnya di ayat Qur'annya seperti apa toh? Itu makanya itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan ayat 223. Insya Allah karena waktunya sudah habis, insya Allah kita akan lanjutkan uraiannya pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.